jalan tol. Terus cuaca di sini lagi bagus sekali guys. Jadi mobilnya harus dicuci dulu. Nih nyuci di sini yang murah meriah gini sendiri guys. Jadi suamiku cuci mobil sendiri. Karena pertama juga dia nggak percaya sama orang. Karena ini kan mobilnya dia masih baru guys. Jadi spot mobil ya ini. Jadi dia nggak mau mobilnya dipegang orang. Jadi ini spot mobil balap gitu loh guys. Ya, bahasa Indonesianya mobil balap ya. Itu dia nggak mau dipegang orang, jadi dicuci sendiri. Hari ini kita ada undangan guys. Jadi undangan dari anakku yang perempuan. Dia mau masak buat kita guys. Jadi mana radio kan? Mau masak buat kita, jadi kita makan siang di sana. Perjalanan menempuh waktu kira-kira 40 menit guys. Jadi sebelum pergi mobil dicuci dulu. Jadi di sini memang mobil itu penting juga, jadi harus dibersihin gitu. Kan enak juga kalau mobilnya bersih. Itu mataharinya lagi nyentrong guys. Sampai kayak gitu. Tapi di sini ya begini guys, cuaca kayak gini. Ini dinginnya juga cepat guys. Jadi ini kayak abal-abal gitu loh guys. Jadi nyentrong, tapi tuh giliran keluar ya harus pakai baju anget gitu loh. Kalau enggak menggigil guys. So guys, ini kita mau menuju jalan tol. Hari ini aku pakai kacamata hitam. Terus kayak bandit gitu ya. Tapi enak guys, karena daripada mencureng gitu ya. Mencureng terus kan itu matanya, batuknya jadi itu loh guys, mengkerut itu loh. Kan memang sudah mengkerut, tapi kalau pakai kacamata kan jadi enak gitu enggak mengkerut lagi gitu guys. Sangat lo baby Good morning. Richtig dah ya. Dia masih konsentrasi guys sama ini jalan. Ini kita masih ada lampu merah gitu loh. Ini aku mau ke jalan tol, ini juga agak jauh guys, 30 km dari rumahku. Jadi aku juga nggak keluar dari rumah langsung jalan tol gitu, enggak guys. Jadi aku mesti nyetir 30 km lewat jalan cepat dulu, udah gitu baru jalan tol guys ya. Kan itu guys, kemarin itu aku komentar sama Pak Hanafi itu loh. Aku kan bilang kalau jalan tol di sini tuh ada minimnya juga sih. Jadi di mana tertentu itu juga cuma 80. Tapi ada tempat yang dia tidak ada batasnya lagi. Jadi itu sekuat sekuat kekuatan mobilnya yang kita punya gitu ya. Jadi kayak di sini tuh mobil, yang bilang kekuatannya berapa gitu, sampai pokoknya ke atas nggak ada batasnya gitu guys. Jadi mobil tuh diinjek langsung langsung hampir terbang gitu ya guys ya. Jadi yang mau 350, yang mau 250, 280 itu nggak masalah guys. Tapi itu hanya satu-satu tempat aja guys. Jadi nggak semua jalan tol seperti itu hanya tempat-tempat tertentu gitu. Ini aku kebiasaan kalau bikin video ini di tunnel guys. Ini
kok di tunnel, di apa, jembatan. Tunnel itu jembatan guys, ngelewatin jembatan barusan. Nah, jadi begitu, kalau jalan tol di sini tuh ada yang nggak ada batasnya gitu guys. Jadi oke lah, ini punya suamiku ya, nggak banyak, yang di atasnya dia juga masih banyak gitu. Ini apa namanya, kekuatannya dia tuh nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Dia punya tuh 250 apa ya bahasa Indonesianya guys. Aku nih di Indonesia kan nggak pernah pegang mobil, guys, jadi nggak tahu ya kekuatannya ya gitu. Jadi ini mobil, waktu itu mobilku masuk bengkel, jadi aku diizinin pakai mobilnya gitu ya. Itu guys, itu kalau di jalan tol itu aku sendiri emang sudah bilang seneng nyetir gitu ya. Itu yang namanya kayak orang terbang gitu guys. Jadi hanya di sedikit aja gitu dipakai kaki udah dia, maksudnya kekuatannya tuh luar biasa gitu guys. Aku nggak ngerti bahasa Indonesianya apa ya. Wie heißt das? Die Stab, die Stanauben. Was? Wie viel sounded from music? Nah, jadi di sini dibilangnya 250 PS. Jadi dia juga bisa sampai 300 km per jam, guys. 350 sih enggak, tapi 300 bisa dia. Nah, aku juga nggak pernah guys, takut. Aku tuh paling tinggi paling 200 sudah. Itu cuma berapa menit aja guys, jadi nggak berani banget. Aku seneng sih, seneng, cuma apa resikonya itu loh, karena makin kenceng makin resikonya makin tinggi kan. Cuma kalau lulusan SIM sini tuh aduh, kita udah digembleng dulu guys, jadi nggak khawatir gitu, karena maksudnya tahu gimana cara menguasai kendaraan itu gitu. Nah, punya aku tuh nggak banyak guys, punya aku cuma boleh sampai 220 itu maksimal punya aku. Bukan maksimal sih, bisa lagi sih, cuma ngepet gitu ya, karena mobilku kan kecil guys. Jadi kalau maksudnya boleh nyetir sampai segitu, berapa menit aja gitu ya. Cuma untuk kayak yang suamiku punya ini nggak bisa gitu guys. Oke guys, nantikan sampai jalan tol ya. Ini kita masih di jalan cepat, jadi aku cuma kasih tau aja. Aku janji sama Pak Hanafi mau ngasih lihat jalan tolnya di sini betapa bisa cepet gitu. Dan kebetulan saat ini kita ada undangan dari anakku yang perempuan, dia mau masak-masak buat kita gitu. Oke, nyambung guys. Ini guys, ini aku udah mau masukin jalan tol. Berapa menit lagi? Ini aku masih di jalan cepat, makanya tuh depan tandanya masih kuning. Kalau kuning itu cuma jalan cepat. Jalan cepat di sini maksimal 80 guys. Walaupun jalannya juga bagus, tapi emang nggak boleh. Kalau cepet bisa kenain ya kamera. Fotonya mahal guys. Bukan hanya mahalnya aja, bisa dicuri lagi. Ini langitnya tuh biru sekali guys. Nih itu ada tandanya biru. Ini kita mau masukin jalan tol ya. Itu kalau biru begitu masuk jalan tol guys.
ada jalan tol. Ini namanya jalan tol mau ke bandara Stuttgart. Oh, warnanya biru. Jadi kalau biru begini, itu jalan tolnya juga sepi guys. Jadi sama seperti di Indo. Jadi sekarang ini kemacetan itu jarang sekali. Tapi lumayan juga sih. Ini guys, kita masukin sekarang ke jalan tol. Baby, kan muslim. Sendiri aku nggak apa-apa guys, cuma kalau orang lain yang nyetir itu rasanya gimana gitu. Di sini masih ada batasnya guys, makanya nggak bisa ngebut. Di sini masih sebenarnya unbegrenzt ya. Di mobilnya tuh ada tandanya. Oh, yang hitam garis, yang bundar garis, ada garis hitamnya itu guys, itu tandanya nggak ada batasnya. Tapi nggak jauh sih guys, cuma kira-kira 15 km sih, makanya dia nggak mau ngebut gitu guys. Nanti di sini yang nggak pakai batas tuh kira-kira ya 15-20 km sih. Itu kan tandanya biru semua guys. Ini jalan tolnya Stuttgart, Jerman Barat guys. Ini lagi ada pembangunan jalan kereta cepat, namanya ICE ya, bahasa Jermannya ICE, bahasa Inggrisnya ICE. Cuma ini pembangunan termahal di Eropa karena ini jalan tol menghabiskan uang, nggak tahu rencananya nggak terlalu banyak, tapi ternyata di total lebih mahal 4 kali lipat daripada semulanya. Makanya banyak warga yang marah gitu, karena itu uang kita juga gitu loh guys. Jadi kita kan bayar pajak. Nah, pajaknya kita itu dipakai untuk ya itu amburadul gitu ya di rumah.
jalur sih guys. Jadi kanan jalur paling lambat. Ini biasanya buat ini guys, buat jalan truk ya. Yang sebelah kanan nih bangunannya guys, sama kayak gini nih. Tuh. Ini bangunan termahal di Eropa. Ini bangunan udah mau 2 tahun. Jadi biasanya kalau nggak pandemi nih di sini banyak kemacetan guys. Jadi nih sebelahnya airport Stuttgart. Tuh metananya kelihatan ke atas begitu. Ya. Jadi di sini, nah sebelah kiri itu guys itu airportnya Stuttgart tuh kelihatan kan? Ada kok mobil pesawat. Tapi kan ada ininya guys, ada apa batas-batasnya. Ya nggak bisa kelihatan ya. Nah, di sini. Jadi gini guys, 3 jalur. Yang kanan biasanya buat truk muatan gitu ya, truk buat muatan ya. Yang paling kanan buat truk, yang tengah biasanya untuk orang yang maunya nggak terlalu cepat. Terus yang paling kiri itu untuk orang yang maunya cepat gitu guys. Jadi kalau nyetir di sini diharuskan kalau nggak cepat harus sebelah kanan guys. Terus sebelah kanan tuh kan sebenarnya kalau kita bawa sedan gitu, ini guys apa? Jalannya tuh jelek, jadi jeglek-jeglek gitu. Karena kan biasa pakai truk kan. Nah jadi kalau aku memang ya hobinya nyetir ya, jadi aku selalu kiri tengah gitu. Karena kalau di belakangku ada orang aku balik ke tengah, tapi kalau nggak ada orang aku di kiri terus gitu. Karena sebelah kiri itu lebih enak guys. Nih bangunannya kelihatan kan sampai sejauh ini. Nih seperti tadi aku bilang bangunan termahal di Eropa. Jadi rakyatnya nih udah pada ngamuk karena maksudnya rakyat bagian barat ya. Kalau timur kayaknya nggak begitu memusingkan karena timur nggak terlalu, mereka punya masalah sendiri gitu guys. Jadi ini urusannya orang Jerman Barat. Nah ini 4 jalur guys. Yang satu untuk orang yang masuk. Ini hari Sabtu nih biasanya truk tuh nggak boleh keluar sih guys, kecuali dia bawa muatan-muatan tertentu gitu kayak daging, tuh daging, sayur gitu guys. Itu memang nggak apa-apa, mereka punya izin spesial gitu ya. Maksudnya cuma mereka yang punya izin yang boleh lewat. Kalau hanya begitu-begitu aja dendanya mahal guys. Jadi truk itu boleh jalannya cuma Sabtu, Senin sampai Jumat gitu loh. Jadi kalau yang dari luar negeri gitu mereka harus istirahat. Terus karena nanti akan diperiksa itu kalau mereka melanggar itu dendanya juga mahal guys. Jadi di sini nyetir nih enak, tapi peraturannya tuh banyak guys. Jadi nggak semaunya kita bawa mobil gitu ya. Ada peraturan tertentu. Nah ini truk Polandia. Ini biasanya dia bawa makanan. Jadi makanya dia boleh jalan. Biasanya nih sebelah kanan nih banyak truk guys. Ini kan ada, jadi truk-truknya tuh dari luar guys. Jadi bukan dari Jerman jarang. Ini dari Polandia. Nih Bulgaria, dari Bulgaria biasanya juga bawa makanan. Karena kalau makanan itu guys, dia harus diteruskan, kalau nggak makanannya rusak kan. Ini kecepatan 120 terus
tol itu bahkan di Jerman Timur tuh lebih bagus guys, karena aku pernah ke Jerman Timur. Di sana tuh mobil sedikit, jalannya bagus sekali. Oh, masih lihat truk. Ini Jerman guys, nggak tahu dia bawa apa nih, tapi biasanya dia punya izin tertentu gitu loh guys. Ini dari Hungary. Jadi kebanyakan ini truk dari luar guys. Jadi yang dari Jerman sendiri itu nggak banyak. Ya. Ini kalau aku kerja guys juga hampir tiap hari lewat sini. Ini pinggirannya Stuttgart. Ini Hungaria juga. Truk dari Hungaria. Jadi truk-truk dari luar guys. Karena kan kita nggak punya apa ya guys, sayuran apa makan makanan kan dari luar. Jadi itu kebanyakan nggak tahu dari mana, pokoknya ya itu dari Hungari, Polandia, Slovenia. Itu mereka ya itu tadi bawa makanan, sayuran, daging. Ya di Jerman punya sih sayuran, daging, tapi nggak banyak guys. Ini juga dari luar. Romania, dari Romania. Jadi yang lewat nih truk-truk dari luar, kebanyakan dari luar gitu guys. Oke guys, ini tadi cuma sekilas ngevlognya mengenai jalan tol di Jerman Barat di mana aku tinggal selama 27 tahun di sini. Jadi aku mohon maaf gitu loh guys, aku nggak bisa jelasin mengenai mobil karena aku kan terus terang di Indonesia, di Jawa. Aduh, mosok wong loro mau punya mobil balap kan. Aku apalagi guys, numpak dokarnya nggak mampu. Jadi aku nggak ngerti untuk jelasin mengenai mobil, kecepatan gitu ya. Apa namanya? Pokoknya gitu tadi. Aku cuma mau bilang di sini jalan tolnya kayak gini, apa? Ada batas-batas tertentu. Terus aku tuh guys, karena ya mungkin dari kecil aku nggak pernah punya mobil, di boro-boro mobil di Indonesia guys, karena aku sudah bilang numpak dokar aja nggak mampu gitu ya. Jadi dulu aku suka gandul truk itu loh guys. Kan kalau dari Blora ke Bangklen itu nggak ada ini apa namanya, ya nggak ada mobil lewat ya. Jadi aku suka nunut truk gitu tuh. Waduh, itu udah berapa lama ya guys, 40 tahun yang lalu ya. Kan aku udah bilang setengah hidupku aku dari sini guys. Jadi apa, nggak begitu banyak mengenai apa teknik-teknik mobil gitu loh. Jadi nggak begitu mengerti, tapi aku syukurin aja saat ini aku di sini, aku bisa nyetir, bahkan aku pun punya mobil gitu loh. Bukan mau pamer guys, mau ngomong betapa yang kuasa tuh baik gitu loh. Apa dulu numpak dokar aja nggak mampu gitu ya, uripku berat gitu guys, sekolah nggak boleh karena nggak ada biaya, apalagi anak perempuan kan nanti
pada akhirnya cuma masak gitu kan guys. Itu dulu nang kampungku guys, nang Bangklean itu loh ya. Terus oke lah, saat ini mungkin udah semuanya berubah. Kan videoku yang lalu aku selalu bilang kalau aku tuh keluarga besar, banyak kakak beradik, jadi nggak ada biaya, wong desa. Ya bukan karena miskin ya, memang kita nggak punya. Terus bapakku petani biasa, gimana caranya menyekolahin anak gitu loh guys ya. Jadi aku yang penting bisa baca, bisa nulis, itu aja sih guys. Itu cuma keajaiban, sampai saat ini aku bisa belajar bahasa Jerman, bisa bikin SIM Jerman, bisa kerja di Jerman, sampai dikasih kepercayaan sama bosku. Itu semuanya anugerah guys. Jadi jangan dikira kepintaranku gitu ya, anugerah jadi dari Tuhan sendiri gitu. Ya guys, saat ini aku masih meneruskan perjalanan, jadi nggak mungkin aku film semuanya karena ya perjalanan masih jauh. Oke guys, mudah-mudahan terinspirasi yang melihat video ini, dan terima kasih yang selalu hadir. Terima kasih juga yang sudah support selalu dan yang sudah subscribe. Ikutin keseruanku lebih lagi guys, karena ini cerita-cerita hidupku di Jerman. Akan aku bikin video semuanya gitu loh guys. Ini aku kan masih baru guys, jadi belum semuanya aku bikin gitu. Nah jadi kalau yang belum subscribe itu gratis guys, jadi nggak bayar sampai sekarang, dan juga tidak mengganggu gitu loh. Kalau sudah sekali menutul itu kan apa, berlaku untuk seumur hidup guys, dan kita saling menolong. Apalagi saudara-saudaraku yang jauh di seluruh dunia. Aku benar-benar mengucap syukur selama aku jadi YouTuber. Sekarang aku bangga punya saudara-saudara di luar sana yang selalu kita kontak melalui video-video kita. Jadi aku merasa sekarang banyak saudara gitu guys ya. Bisa silaturahmi di YouTube ini buat aku sangat luar biasa. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sehat-sehat selalu guys, jangan lupa bahagia. Oke, I love you, bye bye. Sucjus baby. Adeling.